Astaghfirullah. Tahun kesedihan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa tahun ini disebut tahun kesedihan Rasul? Karena di tahun ini dua manusia yang selama ini menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah, mulai dari diangkatnya beliau menjadi Rasul dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Dua orang yang diharapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menolong beliau wafat. Maka dengan wafatnya dua orang ini, maka tahun wafatnya disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Siapa orang ini? Kedua orang ini, yang pertama Abu Talib, paman Rasul, dan yang kedua Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisah kematiannya Abu Talib dan bagaimana kisah wafatnya Khadijah bintu Khuwailid, inilah yang kita akan bahas di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 tahun sebelum tragedi kematian Abu Talib dan Khadijah di tahun yang sama, kita tahu bahwa Bani Hashim dan juga Bani Muttalib itu diboikot oleh seluruh kabilah-kabilah musyrik Arab. Dan 3 tahun pemboikotan itu terasa berat bagi kaum muslimin dan para sahabatnya. Sampai-sampai di antara mereka dilarang untuk bicara, dilarang untuk duduk bersama mereka, dilarang untuk jual beli. Kalaupun seandainya terjadi jual beli, maka harganya dimahalkan, sehingga banyak di antara kaum muslimin yang tidak tahan, kelaparan, bahkan ada yang sampai merenggut nyawa. Sampai-sampai satu butir kurma hanya dimakan untuk mengganjal perut 1 hari 1 malam, terkadang lebih. Di antara mereka ada yang memakan dedaunan dan kulit-kulit yang dibakar dan direbus. Itulah penderitaan Rasul dan para sahabatnya saat terjadi pemboikotan orang-orang musyrik Arab terhadap Bani Hashim. Karena 3 tahun pemboikotan ini cukup lama dan melelahkan, sehingga Abu Talib mengalami sakit yang parah. Maka setelah pemboikotan 3 tahun berturut-turut itulah, maka Abu Talib pun kemudian tepat di bulan Rajab, ada yang mengatakan di bulan Ramadan, tahun ke-10 setelah kenabian, dia pun meninggal dunia. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Talib ini satu di antara 4 paman Rasul yang masih hidup sampai diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul. Paman Rasul itu banyak, tetapi yang hidup sampai diutusnya Rasul itu cuma 4 saja. 2 mukmin dan 2 kafir. Adapun yang mukmin Abbas dan Hamzah. Dan Hamzah ini walaupun paman Rasul tetapi menjadi saudara sepersusuan Rasul karena disusui oleh wanita yang sama, Thuwaibah. Dan 2 kafir, Abu Lahab dan juga Abu Talib. Bedanya Abu Lahab dengan Abu Talib, Abu Lahab ini sudah kufur, memerangi Rasul. Bahkan saking sengitnya memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam di zaman itu, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan surat yang akan dibaca sampai kiamat dibangkitkan. Celaan dan laknatan kepada Abu Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab,
ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Berbeda dengan Abu Talib. Abu Talib ini memang tidak memeluk Islam, walaupun dalam hatinya sebenarnya Abu Talib ini yakin dengan Islam. Makanya Abu Talib ini pernah mengatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Kalau bukan karena celaan kaumku kepadaku, kalau bukan karena celaan kaumku kepadaku, tentu aku akan memeluk agamamu." Jadi Abu Talib ini takut celaan manusia sehingga terhalang hidayah. Padahal Abu Talib ini orang yang paling mencintai Rasul dan paling dicintai Rasul. Terbukti saat pemboikotan 3 tahun lamanya itu, terkadang Abu Talib itu di malam hari mengetuk rumah Rasul, kemudian masuk ke rumah Nabi SAW, kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, sebaiknya engkau tidur di kamarku, biar aku yang tidur di kasur." Kenapa Abu Talib mengatakan seperti itu kepada Nabi SAW, meminta agar tukar-tukaran tempat tidur? Karena Abu Talib tahu bahwa pemboikotan ini adalah bentuk permusuhan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasul dan agamanya, sehingga Abu Talib ada ketakutan kalau seandainya di malam hari tiba-tiba ada panah, ada tombak, atau ada orang yang menyerang mendadak ke rumah itu sehingga membunuh Rasul. Maka Abu Talib sampai kemudian mengorbankan jiwanya, memindahkan tempat tidur Rasul agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Itulah bentuk kecintaan Abu Talib kepada Nabi SAW. Makanya wajar kalau seandainya Nabi SAW itu sangat cinta dengan Abu Talib. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an di momen kebahagiaan karena ayahandanya Abu Quhafah hendak masuk Islam, dan Abu Bakar itu seluruh keluarganya masuk Islam, tidak ada satupun keluarga dari seluruh sahabat Rasul yang semuanya masuk Islam kecuali keluarga Abu Bakar. Ada yang duluan masuk Islam, ada yang belakangan. Lah yang belakangan masuk Islam di keluarga Abu Bakar lah ayahnya sendiri, Abu Quhafah. Masuk Islam saat terjadi Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, hidayah masuk ke lubuk hati Abu Quhafah, ayahanda Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Quhafah pun meminta kepada Abu Bakar putranya untuk memapah beliau berjumpa dengan Rasul. Kata Nabi SAW ketika melihat Abu Quhafah yang dipapah oleh Abu Bakar, kata Rasul, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau tidak memanggil diriku supaya aku yang datang ke rumahmu? Kasihan orang tua renta ini." Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Tidak, kami yang harus datang kepadamu wahai Rasul. Bapakku Abu Quhafah, dia hendak masuk Islam dan berbaiat kepada agama." Maka Nabi SAW kemudian duduk di hadapan Abu Quhafah, kemudian tangan Abu Quhafah memegang tangan Rasul bersalam. Tiba-tiba ketika Abu Quhafah hendak mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah, fabaka Abu Bakar. Abu Bakar tiba-tiba menangis, sehingga Nabi SAW heran. Di momen kebahagiaan orang tuanya masuk Islam, bagaimana pula kemudian dicampur dengan haru tangis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Wa ma yubkika ya Abu Bakr?" Apa yang membuat anda menangis wahai Abu Bakar? Lihat jawaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah,
seandainya tangan yang menjulurkan pada hari ini, yang hendak berbaiat kepadamu dan masuk Islam kepada agamamu, itu bukan tangan ayahku, tapi tangan pamanmu Abu Talib yang sudah meninggal itu. La an yakuna yaduhu maqama yadihi, kalau seandainya yang menjulurkan tangan ini bukan tangan ayahku tapi tangan pamanmu Abu Talib, khairun alayya min an akun, khairun alayya min an yakun, tentu itu lebih baik lagi dan lebih aku sukai dibandingkan keislaman ayahku dibandingkan pamanmu. Seandainya masuk Islam pamanmu, aku lebih bahagia. Kenapa Abu Bakar Siddiq mengatakan seperti itu? Karena Abu Bakar tahu posisi Rasul dengan Abu Talib, sangat cinta dengan Abu Talib itu. Makanya kemudian Abu Bakar sedih dan ingin membahagiakan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ad-Duha, wa wajadaka yatiman fa'awa, dan kami dapati engkau Muhammad dalam kondisi yatim, fa'awa, maka Allah yang melindungi dirimu. Umumnya anak yatim, ikhwan, biasanya ditelantarkan. Itulah anak yatim. Kebanyakan anak yatim itu tidak terawat. Ayahnya meninggal, terkadang dibiarkan keluarganya terlantar, sehingga menjadi anak yang durhaka. Tapi Nabi SAW tidak ditelantarkan Allah. Ketika ibundanya Aminah meninggal dunia, kemudian Nabi SAW dirawat oleh, sebelumnya ketika Nabi SAW kecil dirawat oleh Thuwaibah, kemudian beralih kepada Halimah Sa'diyah, kemudian beralih kepada Abdul Muttalib kakeknya, kemudian beralih kepada Abu Talib. Dan Nabi SAW lebih banyak tinggal di rumah pamannya Abu Talib. Baru setelah menikah dengan Khadijah beralih kepada Khadijah. Baru setelah kemudian pamannya meninggal, Khadijah meninggal, maka Rasul pun kemudian beralih, dilindungi oleh Allah dengan orang ahli, dilindungi oleh Allah dengan orang-orang Ansar, berpindah satu tempat ke tempat berikutnya, fa'awa. Tapi dari seluruh keluarga yang mengkafil Rasul, melawat Rasul, yang paling lama adalah di rumah siapa? Pamannya. Tarbiyah Abu Talib kepada Nabi SAW cukup lama, dari usia 8 tahun sampai menikah dengan Khadijah, sampai diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul. Abu Talib senantiasa menyayangi Nabi SAW. Makanya wajar Rasul tidak bisa melupakan kebaikan Abu Talib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam kitab ini, ketika Abu Talib sakit parah setelah adanya pemboikotan itu, disebutkan falam yazal yashtad bihi hatta hadaratul wafat, sehingga sakitnya semakin memarah, akhirnya Abu Talib pun mendekati wafatnya. Ketika Abu Talib mendekati wafatnya, di samping Abu Talib itu ada 3 tokoh Quraisy. Pertama Abu Jahal, yang kedua Abdullah ibn Abi Umayyah, dan yang ketiga Al-Musayyib. Lah ketika Nabi SAW tahu Abu Talib ini sedang sakaratul maut, jazaul ihsan ilal ihsan, ikhwan, balasan kebaikan itu dengan kebaikan. Rasul takut kalau seandainya kebaikan Abu Talib yang selama ini menolong dirinya, merawat dirinya sedari kecil sampai diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul, mati sia-sia. Dia ingin Abu Talib
mati dalam posisi dia memeluk Islam, supaya kebaikan tidak hilang maksudnya. Dan sebagai timbal balik, karena Abu Talib sudah merawatnya, maka Nabi SAW ingin memberikan atau menyampaikan hidayah Allah kepada Abu Talib saat detik-detik wafatnya. Itu akhir daripada detik wafatnya Abu Talib. Nabi SAW berusaha untuk membisiki di telinga Abu Talib, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju bika indallah. Wahai pamanku Abu Talib, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalau engkau mengucapkan kalimat ini, aku akan berhujjah di hadapan Allah, engkau akan diselamatkan. Tetapi masalahnya, di samping Abu Talib ini ada kawan-kawan seperjuangan jahiliyah. Ada Abu Jahal, ada Abdullah ibn Abi Umayyah, ada Musayyib. Sehingga terkadang Abu Talib melirik wajah Rasul, sekali-kali terkadang melirik wajah 3 tokoh Quraisy. Tapi sayang lisannya terkunci untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena setiap dia hendak mengucapkan kalimat itu, Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah langsung kemudian membantah dan mengatakan, ya Abu Talib, atarghabu millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, bencikah engkau dengan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib, sehingga engkau harus menuruti apa kata Muhammad? Sehingga tidak jadi dia mengucapkan kalimat itu dan mendengarkan kawan-kawannya. Lihat bahayanya kawan-kawan yang jahat ini, bahayanya kawan-kawan yang su'ul akhlak, akhlaknya buruk, mempengaruhi Abu Talib sehingga tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi SAW terus mentalkin la ilaha illallah, sementara Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah terus mentalkinkan kalimat yang lain, atarghabu an millati Abdul Muttalib, bencikah engkau dengan agama moyangmu Abdul Muttalib wahai Abu Talib? Sampai hembusan nafas terakhir Abu Talib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mati kafir. Anehnya Abdullah ibn Abi Umayyah yang mengatakan kepada Abu Talib, jangan kau ucapkan kalimat itu, maksudnya la ilaha illallah. Apakah engkau benci dengan agama moyangmu Abdul Muttalib? Belakangan dia masuk Islam. Abdullah ibn Abi Umayyah yang mentalkin Abu Talib kepada kekufuran, belakangan dia masuk Islam dan mati di perang Mu'tah. Hidayah ikhwan, dia yang menghalang-halangi hidayah, dia pula yang dapat hidayah. Abdullah ibn Abi Umayyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini sepakat ahli sunnah wal jamaah, Abu Talib mati kafir, kecuali orang-orang Syiah mengatakan Abu Talib itu muslim. Sebenarnya Abu Talib itu masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, cuma Nabi nggak dengar katanya. Nggak dengar gimana? Rasul di sampingnya. Lah ketika kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berhasil mengislamkan Abu Talib di detik-detik wafatnya, terpukul hati Rasul, sedih hati Rasul, tersayat hati Rasul, sehingga Nabi SAW kemudian sambil menangis mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha ank, sungguh aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu wahai pamanku, selama Allah tidak melarang bagi dirimu. Tetapi kemudian ketika Rasul SAW mengangkat kedua tangannya hendak memintakan ampun akan dosa-dosa Abu Talib, turun ayat, maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak layak bagi seorang nabi, tidak layak bagi orang-orang yang beriman
memintakan ampun kepada orang-orang musyrik walaupun mereka keluarga paling dekat dengan dia, setelah jelas bahwa mereka akan masuk ke neraka Jahannam. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang lain dan mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, karena hidayah itu Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Hidayah itu milik Allah. Nabi SAW tidak bisa menghantarkan hidayah kepada Abu Talib, dan itu ujian Rasul SAW dan pelajaran bagi kita. Kalau para nabi saja tidak memegang hidayah di tangannya, Nabi Allah Ibrahim yang merupakan Abul Anbiya tidak bisa memberikan hidayah kepada ayahnya Azar. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, awalur rusul, rasul pertama di alam semesta yang merupakan Abul Bashari Tsani, bapak manusia kedua, tidak sanggup memberikan hidayah kepada putranya Kan'an. Termasuk Nabi SAW tidak bisa menghantarkan hidayah kepada Abu Talib, paman yang dicintainya dan mencintainya. Apatah lagi kita ini manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, bukan pula para sahabat, para tabi'in. Kita ini orang belakangan. Maka hidayah itu milik Allah. Oleh karena itulah maka pertahankan hidayah itu dan tularkan hidayah itu kepada orang lain. Walaupun tugas kita ini hanya menghantarkan hidayah Allah kepada manusia, soal manusia dapat hidayah atau tidak itu urusan dia, tapi minimalnya kita sudah mencontoh Rasul bagaimana Nabi SAW berusaha menghantarkan hidayah kepada Abu Talib. Akan tetapi sekali lagi hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'alaika illal balag. Tugas kamu wahai Muhammad cukup menyampaikan. Soal mereka nerima atau tidak kan urusan mereka. Makanya antum kalau berdakwah pegang kaidah ini. Kita ini hanya menyampaikan kebenaran. Sampaikan kebenaran di tengah-tengah keluarga, sampaikan kebenaran di tengah-tengah manusia. Soal mereka menerima atau tidak itu urusan mereka, dan tidak dituntut agar mereka mengikuti apa yang kita dakwahkan. Kita hanya dituntut menyampaikan kebenaran saja. Selesai. Lihat ketika Nabi SAW bermimpi, melihat ada nabi tidak punya pengikut, melihat ada nabi pengikutnya 1, 2, 3, 10 pengikut, walaupun ada nabi ribuan bahkan jutaan pengikut. Tetapi ketika ada nabi tidak ada pengikut sama sekali, apakah kita katakan dakwahnya gagal? Tidak. Gagal dan tidaknya dakwah itu bukan banyak dan tidaknya pengikut, tapi gagal dan tidaknya dakwah itu bicara soal sudahkah kita menyampaikan kebenaran atau bukan. Kalau kita sudah menyampaikan kebenaran tapi tidak ada orang yang mengikuti, Anda sudah berhasil berdakwah. Kenapa? Karena sudah menyampaikan kebenaran walaupun pahit rasanya. Tetapi kalau Anda belum menyampaikan kebenaran walaupun 1 juta orang mengikuti Anda, maka Anda belum berhasil berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, karena belum menyampaikan kebenaran masalahnya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, suatu ketika Abbas, paman Rasul Abbas ini kan tahu bagaimana perjuangan Abu Talib mentarbiyah Rasul sampai membentengi Rasul saat beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul. Ketika orang-orang Quraisy datang kepada Abu Talib hendak mencelakakan Nabi, kemudian mengatakan, ya Abu Talib, inna ibna akhik qad sabba alihatina wa farraqa jama'atana wa saffaha ahlamana. Wahai Abu Talib, anak saudara Muslim Muhammad itu sudah menjelek-jelekan agama kami, memporak-porandakan barisan kami, menghina bapak moyang kami. Kalau Anda tidak mencegahnya, kami yang akan mencegahnya. Akhirnya Abu Talib
tidak langsung menyampaikan hal ini kepada Rasul. Besoknya mereka datang lagi dan mengatakan hal yang sama. Besoknya mereka datang lagi dan menyampaikan hal yang sama kepada Abu Talib. Abu Talib kasihan dengan Rasul. Kalau terjadi sesuatu kepada Nabi SAW, dia datang dan menyampaikan, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, orang-orang musyrik sudah mengatakan ini dan itu kepadaku, sebaiknya hentikan dakwahmu sementara. Maka Nabi SAW mendengar apa yang dikatakan Abu Talib. Dia marah kepada orang-orang musyrik. Walaupun ucapan ini sebagian ulama melemahkannya, tetapi ucapan ini masyhur di buku-buku sejarah. Kata Nabi SAW, "Law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadzal amra wallahi ma taraktu." Seandainya mereka membawa matahari kemudian diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, memaksa aku meninggalkan dakwah yang mulia ini, demi Allah aku tidak akan meninggalkannya. Melihat semangatnya Rasul, Abu Talib pun luluh hatinya dan mengatakan, kalau itu yang kau mau wahai Muhammad, kul ma syi'ta waf'al ma ahbabta, katakan sesukamu, perbuat sekehendakmu, aku akan berusaha membentengimu. Lah Abbas ini tahu bagaimana perjuangan Abu Talib dalam membentengi Nabi SAW dari musuh-musuhnya. Tiba-tiba Abu Talib mati tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Abbas datang menemui Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasul, pamanmu Abu Talib ma'ruf sudah membantu dan menolong dakwah. Apakah pertolongan yang selama ini dia sumbangkan kepadamu bermanfaat bagi dia pada hari kiamat? Apakah pertolongan Abu Talib selama dia masih hidup kepadamu wahai Muhammad, wahai Rasul, wahai Nabi Allah, bermanfaat untuk dia pada hari kiamat? Lihat jawaban Nabi SAW kepada Abbas ibn Abdul Muttalib. Dia mengatakan, huwa fi dhahdhahi min nari walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kata Nabi SAW, sungguh sebenarnya Abu Talib itu harusnya berada di gelombang api neraka. Kalau bukan karena diriku, kata Rasul, tentu dia akan diletakkan di neraka yang paling dasar. Harusnya Abu Talib itu berada di gelombang api neraka, dan harusnya dia berada di neraka yang paling dasar. Tapi kalau bukan karena diriku meminta syafaat khusus kepada Allah, tentu Abu Talib tidak akan diringankan azabnya. Tapi karena ada syafaatul khusus dari Nabi SAW, maka Abu Talib diletakkan di neraka yang nerakanya sampai tumitnya saja. Jadi dangkalnya neraka itu sampai tumitnya Abu Talib, tidak sampai menenggelamkan dirinya. Tapi kata Rasul, walaupun nerakanya Abu Talib sampai kepada tumitnya, cukup mendidihkan kepalanya. Dan itu seringan-ringannya adab orang kafir. Abu Talib karena syafaat khusus yang diberikan oleh Allah kepada beliau atas syafaat Nabi SAW. Inilah kisah yang pertama, wafatnya Abu Talib, dan Rasul terpukul dengan wafatnya beliau. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka selang beberapa waktu di tahun yang sama, tahun ke-10, rupanya kesedihan Nabi SAW tidak berhenti sampai di situ. Nabi SAW lebih terpukul lagi saat kematian Khadijah, istri tercintanya. Kematian Abu Talib sudah memukul hatinya. Rupanya kematian Khadijah jauh lebih memukul jiwanya. Bagaimana kisah wafatnya Khadijah? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Khadijah Ummul Mukminin wafat, ada yang mengatakan di bulan Ramadan, di waktu yang sama
atau di tahun yang sama wafatnya paman Nabi SAW, Abu Talib. Sedikit ingin saya jelaskan tentang biografi singkat saja Khadijah bintu Khuwailid. Saya sebutkan poin-poinnya saja. Khadijah ini memiliki tempat khusus di hati Nabi SAW. Ketika Nabi SAW di awal turunnya wahyu, dan itu pertama kali Rasul datangi malaikat Jibril, Rasul tidak tahu apakah yang datang itu malaikat ataukah syaitan, tapi Rasul merasa nyaman. Di satu sisi dia ketakutan, apalagi setelah dia melihat bentuk asli Jibril alaihi salam dengan sayap yang sangat besar, 600 sayap dengan satu sayap terbentang ufuk. Dia datang kepada Khadijah dan mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah ini wanita berakal. Ketika Nabi SAW merasa was-was, siapa sebenarnya yang ditemuinya? Apakah dia malaikat? Apakah dia jin? Apakah dia syaitan? Rasul tidak tahu. Sehingga Rasul merasa ketakutan, sehingga demam dan panas tinggi. Tapi Khadijah ini wanita yang berakal, ikhwan. Sehingga Khadijah kemudian menghibur Nabi SAW. Siapapun yang menjumpai dirimu wahai Rasul, apakah itu malaikat, apakah itu jin, apakah itu syaitan, wallah, demi Allah, wallah la yuhzikallahu abada, demi Allah, semuanya tidak mungkin menghinakan dirimu, merendahkan dirimu. Tidak, orang sepertimu tidak akan rendah. Itu wanita berakal, ya. Dia tidak membahas Rasul bertemu dengan siapa dan apa yang diterimanya. Tapi saat ketakutan Khadijah berusaha untuk menenangkan Nabi SAW, orang sepertimu, orang baik sepertimu, hai suamiku, tidak mungkin dihinakan gara-gara peristiwa itu. Kemudian Khadijah mengatakan, fa wallah la yuhzikallahu abada, innaka latasilur rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kalla wa tuqsibul ma'dum wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqq. Kata Khadijah, bagaimana orang sepertimu akan dihinakan sementara engkau itu orang yang suka menyambung silaturahim. Ucapannya jujur, membantu orang susah, membela orang yang kesusahan, dan begitu seterusnya. Orang sepertimu loh, tidak mungkin susah, tidak mungkin dihinakan Allah. Artinya Khadijah itu memang luar biasa gitu, menghibur Nabi SAW di saat Rasul sedang kesedihan. Subhanallah. Yang mengherankan saat wafatnya Khadijah, setelah tahun pengepungan itu, Hisar, Khadijah ini kan sudah tua, menikah dengan Nabi SAW di usia 40 tahun, dan Khadijah hidup bersama Nabi SAW itu 25 tahun setelah diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul. Artinya Khadijah di saat itu berusia 65 tahun, kan sudah tua 65 tahun itu. Tapi Nabi SAW tidak pernah berpoligami, mencukupkan Khadijah karena mewakili seluruh wanita. Semua wanita ada pada Khadijah sehingga Rasul tidak berpoligami. Lah ketika dalam pengepungan 3 tahun pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib itu, apa yang terjadi kepada pamannya Abu Talib juga terjadi kepada Khadijah. Khadijah ini banyak mengorbankan hartanya sampai ludes habis untuk menolong dakwah Rasul dalam pengepungan dan juga pemboikotan itu, memberi makan fuqara wal masakin supaya jangan ada yang kelaparan. Walaupun
tetap saja banyak orang yang kelaparan karena hartanya habis untuk itu. Jadi Khadijah sakit, dan sakitnya memarah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga suatu hari Khadijah ini mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-10 setelah kenabian ini, setelah 3 tahun pengepungan. Dicari ke sini tidak ketemu, dicari ke situ tidak juga ketemu. Maksud Khadijah adalah hendak menghantarkan makan dan minuman untuk suaminya. Rupanya Nabi SAW dihabarkan berada di Bukit Safa, sedang duduk di sana termenung. Maka dengan lunglainya wanita tua ini, Khadijah bintu Khuwailid, yang usianya sudah 65 tahun, membawa makanan dan minuman mencari suaminya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dia naik ke bukit, sampai terkadang jatuh dan bangun. Ketika sudah sampai dan mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, di waktu yang sama datang Jibril. Jadi Khadijah hendak menemui Rasul, di waktu yang sama turun Jibril dan mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi ina' aw ta'amun aw syarab, fa idza hiya atatka faqra 'alaiha as-salam min rabbiha wa minni wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin la khasaba fiha wa la nasab. Kata Jibril, wahai Rasul, lihat Khadijah sedang mengarah kepada, dia membawa bejana, isinya makanan dan lauk, makanan dan minuman. Nanti sesampainya dia datang kepadamu, sampaikan kepadanya, Allah menitip salam dan juga diriku kepada Khadijah. Subhanallah, Allah menitipkan salam kepada Jibril untuk Khadijah, termasuk Jibril juga menitipkan salam kepada Rasul untuk Khadijah. Khadijah bukan Nabi, Khadijah bukan Rasul, tapi dia mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah mendapatkan salam dari Jibril, tapi tidak mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Khadijah bukan hanya mendapatkan titipan salam dari Allah, dari Jibril kepada Rasul, kemudian ketika sampai Khadijah ke hadapan Rasul, Jibril pun menyingkir. Kemudian Nabi SAW memeluk Khadijah. Sebelum wafatnya Khadijah dipelukan Rasul. Khadijah meninggal di pelukan Rasul, sementara Rasul meninggal di pelukan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Nabi SAW sedang memeluk Khadijah. Kemudian dia mengatakan, ya Khadijah, Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan salam kepadamu, dan juga Jibril menitipkan salam kepadamu, wahai Khadijah. Lihat wanita cerdas. Khadijah mengatakan di hadapan Nabi SAW, innallaha huwas salam wa ala Jibril as-salam wa alaika ya Rasulullah assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sesungguhnya Allah adalah salam, dan kepada Jibril juga keselamatan, dan kepadamu wahai Rasulullah juga keselamatan dan rahmat bagi Allah dan juga berkahnya. Kemudian Khadijah mengatakan, wallahi la yuhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan dirimu wahai suamiku. Maka berpeganglah dengan wasiat Waraqah bin Naufal,
yang mengatakan bahwa mereka musuh-musuh orang-orang kafir akan mengusir, mereka orang-orang kafir akan membunuh. Isbir ya Rasulullah, bersabarlah wahai engkau, wahai suamiku, wahai Rasulullah. Maka selang beberapa saat kemudian Khadijah menghembuskan nyawa terakhirnya di pelukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Khadijah meninggal di pelukan Rasul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di pelukan Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Jibril sempat mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa basyirha bi baitin," sampaikan kabar gembira kepada Khadijah dengan satu rumah yang megah di surga dari mutiara yang sangat indah, la khasaba fiha wala nasab, yang tidak ada kemisingan dan tidak ada keletihan di rumah itu. Ya, karena rumah Khadijah sudah terbuka bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Khadijah tidak pernah membuat bising Rasul, membuat lelah letih Rasul dalam kehidupan rumah tangganya ataupun saat menginfakkan seluruh hartanya untuk perjuangan dakwah Rasul. Makanya wajar, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti Khadijah dengan rumah yang sangat indah di surga, karena rumahnya sudah menjadi rumah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika cemburu kepada Khadijah yang selalu dipuja-puja Rasul karena kebaikannya, padahal Khadijah sudah meninggal dan Aisyah masih muda dan cantik. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, Allah sudah menggantikan wanita untukmu yang jauh lebih baik dibandingkan Khadijah." Maksudnya dirinya. Tapi Nabi SAW mengatakan, "Tidak wahai Aisyah, kebaikan Khadijah tidak mungkin tergantikan." Bagaimana bisa tergantikan? Dia adalah ummu iyal, dia adalah ibu bagi anak-anakku, dia orang yang pertama beriman saat manusia kufur, dia orang yang pertama membenarkan saat manusia mendustakan, dia orang yang pertama kali menginfakkan seluruh hartanya di saat manusia bakhil, dan seluruh keturunanku lahir dari sulbi Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Sedemikian itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Khadijah, sampai-sampai Rasul mengatakan, "Kamu la minar rijal katsirun," laki-laki sempurna itu banyak, tetapi walam yakmul minan nisa illa arba, tapi wanita yang sempurna tidak ada kecuali 4 wanita di dunia ini. Kemudian Rasul menyebutnya, pertama Asiyah bintu Muzahib, yang kedua Maryam bintu Imran, yang ketiga Khadijah istrinya bintu Khuwailid, yang keempat Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, adapun keistimewaan Aisyah dengan wanita-wanita yang lainnya seperti keistimewaan tharid di antara seluruh makanan. Tharid itu makanan yang paling enak di zaman itu. Masyarul muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat wafatnya Khadijah, Nabi itu sangat terpukul luar biasa. Ya, pertama kan dalam tahun yang sama Abu Thalib meninggal, dan itu sangat menyakitkan. Tersayat hati Rasul, tiba-tiba disusul dengan Khadijah pula. Makin menumpuk kemudian kesedihan Rasul, sehingga para ulama al-mu'arrikhin al-mujtahidin memberi nama tahun wafatnya 2 manusia terbaik ini dengan amul hazni, tahun kesedihan. Ketika Nabi SAW terus menangis karena wafatnya Khadijah dan sebelumnya pamannya Abu Thalib, para sahabat datang, maksudnya meredakan Rasul supaya Rasul jangan terlampau sedih banget gitu. Banyak yang harus diurusi.
Sahabat mengatakan, ya Rasul, khafif khafif Rasul, sudahlah sudahlah. Tapi Rasul mengatakan di hadapan para sahabatnya, bagaimana aku akan berhenti dari kesedihan ini sementara mereka-mereka yang telah meninggalkan diriku adalah orang-orang yang berjasa kepadaku. Lihat Khadijah, dia orang yang pertama beriman saat kalian kufur, dia orang yang pertama benarkan saat kalian mendustakan, dia orang yang pertama kali menginfakkan seluruh hartanya saat kalian tidak ada satupun yang menginfakkan harta kalian untuk kepentingan dakwah. Dari sini kemudian sahabat terdiam, dan Nabi SAW pun kemudian terdiam. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kisah Amul Hazni yang dikisahkan oleh para ulama sejarah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.